Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Rivaldo, NPM 1911060009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang saya buat, yang bertemakan rancang bangun tempat sampah pintar menggunakan sensor jarak berbasis microcontroller Node MCU. Latar belakang: membuang sampah pada tempatnya mungkin sesuatu yang mudah bagi setiap orang, tetapi kenyataannya masih banyak ditemukan sampah yang berserakan di sembarang tempat. Hal itu dikarenakan rasa kurang kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di sekitar. Sampah merupakan ancaman serius bagi masyarakat karena membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Hal ini terbukti adanya Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Bagi pelaku kejahatan sampah yang berdampak kerusakan lingkungan dan menyebabkan gangguan kesehatan bagi manusia, akan diberikan sanksi berupa kurungan selama 3 bulan atau denda maksimal sebesar 50 juta. Tempat sampah juga merupakan tempat untuk menampung sampah sementara yang biasanya terbuat dari logam atau plastik. Selama ini banyak orang membuang sampah tidak pada tempatnya, karena hampir kebanyakan orang merasa malas ketika ingin membuang sampah pada tempatnya. Rasa malas muncul karena jika ingin membuang sampah pada tempat, harus terlebih dahulu membuka tutup tong sampah. Itulah yang membuat malas karena tutup tong sampah sangat kotor dan bau. Dalam meningkatkan kesadaran akan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, kadang memerlukan cara yang unik agar tiap-tiap individu tertarik sehingga tak segan untuk membuang sampah pada tempatnya. 1. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam proposal ini dapat dirumuskan menjadi bagaimana merancang tempat sampah otomatis menggunakan microcontroller sehingga dapat membuka, menutup, mendeteksi kapasitas tempat sampah dalam keadaan hampir penuh. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, membuat sistem otomatisasi kotak sampah yang dapat memberikan pemberitahuan apabila kotak sampah penuh dengan menggunakan microcontroller MCU yang akan berintegrasi dengan sensor ultrasonik. Yang kedua, pihak yang dituju dapat menerima pemberitahuan dengan baik bahwa kotak sampah telah penuh. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, membantu pekerjaan manusia dalam membuang sampah dan mengetahui kapasitas tempat sampah pada kondisi penuh, hampir penuh, dan kosong. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah yang menumpuk karena keterlambatan petugas dalam mengambil sampah. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, modul Wi-Fi Node MCU. Modul Wi-Fi Node MCU adalah firmware interaktif berbasis LUA ekspresif ESP8622. Bentuk fisik dari Node MCU ESP8266. Node MCU ESP8266V0.9 memiliki 4 MB flash, 11 pin GPIO, di mana 10 diantaranya dapat digunakan untuk PWM, 1 pin ADC, 2 pasang UART, Wi-Fi 2,4 GHz, serta mendukung WPA 2. Node MCU selain dapat diprogram menggunakan bahasa LUA, dapat juga diprogram menggunakan bahasa C menggunakan Arduino IDE. Sensor ultrasonik atau sensor jarak merupakan sensor yang berfungsi mengubah besaran fisis atau yaitu yang biasa disebut bunyi menjadi besaran fisis listrik dan sebaliknya. Cara kerja dari sensor ultrasonik berdasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara sehingga bisa dipakai untuk menafsirkan eksistensi atau jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu. Software Arduino IDE. Software Arduino yang meliputi Integrated
Development Environment. Untuk menulis sebuah program, Arduino memerlukan sebuah instalasi driver untuk menghubungkan dengan komputer. Pada ID terdapat contoh program dan library untuk mengembangkan program. Selanjutnya buzzer. Buzzer Arduino adalah salah satu komponen yang bisa dipadukan dalam rangkaian elektronik. Apabila kamu pernah mendengar ada bunyi pada perangkat elektronik, maka itu adalah suara buzzer. Penggunaan buzzer biasanya ditemukan pada meteran listrik yang menggunakan pulsa, oven, sepeda motor, jam alarm, bel rumah, suara input keypad, bel sepeda, dan lain sebagainya. Nah, namun untuk buzzer yang digunakan pada Arduino bukanlah jenis sembarang buzzer. Pada Arduino haruslah memiliki tegangan 5 volt ke bawah. Selanjutnya ada LED. LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya mikromatik ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Studi pendahuluan. Studi pendahuluan dilakukan melalui studi literatur dengan membaca dan memahami berbagai jurnal dan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini. Beberapa literatur yang dipelajari selain terkait permasalahan sampah juga mengenai perangkat IoT yang digunakan pada alat seperti NodeMCU ESP8266, sensor dan akuator untuk membedakan jenis sampah, hingga pada literatur mengenai pengembangan perangkat lunak. Selain itu, studi pendahuluan juga dilakukan dengan observasi dan wawancara. Observasi dilakukan terhadap perilaku masyarakat. Dalam hal ini, civitas akademika di kampus dalam membuang sampah. Dari studi pendahuluan ini, didapatkan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini dan beberapa solusi yang pernah ditawarkan oleh beberapa peneliti. Selanjutnya ada perancangan hardware dan software. Pada tahap ini mulai dikumpulkan requirement terhadap alat yang akan dirancang. Pengumpulan requirement didapatkan dengan studi literatur dan wawancara. Setelah itu, mulai dirancang alat yang akan dikembangkan. Alat yang dikembangkan merupakan perangkat IoT yang menggunakan microcontroller yang beberapa sensor pendukung. Untuk ini, diperlukan rancangan semua perangkat keras yang digunakan. Kemudian agar alat ini dapat berkomunikasi dengan website, protokol ini diharapkan dapat menghubungkan perangkat IoT dengan website sebagai tempat penyimpanan data yang diperoleh. Selanjutnya, pengujian dan validasi. Setelah prototipe alat selesai dibuat, kemudian dilakukan beberapa pengujian. Pengujian pertama adalah pengujian fungsionalitas setiap komponen dari perangkat keras dan perangkat lunak yang dihasilkan. Pada perangkat keras dilakukan pengujian kemampuan alat untuk membedakan sampah organik dan anorganik, serta akurasi sensor. Ada dua data yang dikumpulkan pada pengujian ini, yakni tingkat keberhasilan alat untuk membedakan jenis sampah organik dan anorganik, serta jarak antara sampah dengan sensor yang direkomendasikan agar alat dapat mengenali kedua jenis sampah yang benar. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.